Puji nama Tuhan. Pada pagi menjelang saat ini kita akan mulai ibadah kita, saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, namun sebelumnya saya akan menyapa kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, masuk surga. Haleluya, kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kami juga menyapa buat Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Terima kasih. Dan kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bersorak memuji memuliakan nama Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menyatakan bahwa Allah kita sanggup melawan segala perkara. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan luar biasa atas kehidupan kita. Amin. Haleluya.
setiap kami Tuhan. Engkau melawat setiap hati yang hancur Bapa yang baik. Hati yang hancur Tuhan Yesus bangkitkan kembali Bapa. Kami dedikasikan ibadah ini hanya di dalam satu nama, yaitu namamu Yesus Tuhan. Yesus Kristus yang hidup, Juru Selamat kami. Kami tinggikan namamu Tuhan, hari ini esok kekal untuk selama-lamanya. Oh, terima kasih. Mari angkat pujian penyembahanmu di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari memenuhi setiap hati-hati yang ada di tempat ini Bapa yang baik. Penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan hati-Mu Bapa. Kami datang di hadapan-Mu, kami datang kami setiap hati kami Wajah-Mu, oh Tuhan.
Engkau yang layak Tuhan, terima puji dan penyembahan kami. Terima kasih buat hadirat-Mu pada hari ini Bapa. Terpuji termulia nama-Mu, kami akan bersorak meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan bersuka, kami akan bersorak dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Saya mau sapa, kalau saya katakan shalom pemenang, saudara jawabnya lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kita coba ya Bapak Ibu Saudara. Amin. Shalom pemenang. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara. Oh Yesus, terima kasih. Mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Mari siapkan hati dan siap untuk menerima firman Tuhan, supaya firman itu boleh tertanam, boleh bertumbuh di setiap hati kita, Bapak Ibu Saudara. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hati kami Tuhan.
Karena itulah rencana Tuhan untuk umatnya, gereja Tuhan. Berbicara Engkau ya Bapa, kami siap untuk menerima tuntunan-Mu. Dalam nama Yesus. Bersama dengan saya katakan, amin. Shalom. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tidak terasa minggu ini atau hari ini kita ibadah yang keempat, di dalam bulan ini. Dan bulan ini istimewa, ada 5 minggunya. Amin. Saudara kasih Tuhan, pada hari yang lalu, pada tanggal 20 ya, hari Kamis, itu gereja kita lewat pemimpin rohani kita, bahwasanya kita pada 2 hari yang lalu itu ibadah pencurahan Roh Kudus yang ketiga ya, dan tidak kebetulan bertepatan ya, kita dapat kehormatan untuk mengisi menara doa online dan dari gereja cabang GBJ Almeda Pakam. Ada 2 kali kita mengisi, maksud saya ibadah. Pertama kita ikuti tuntunan live streaming dari tempat ini pada pukul 18.30 atau setengah 7 malam, dan dilanjutkan pukul 20 atau pukul 8 malam sampai pukul 21 kita mengisi menara doa online. Tetap ya, kita diberikan tema yaitu hidup dalam daging atau versus hidup dalam rohani ya, dalam kapasitas integritas. Amin. Nah, Bapak saudara kasih Tuhan, mari kita baca 1 Korintus 2 ayat 14 dan 15. Ada di layar monitor. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan ini luar biasa. Amin. Tuntunan Tuhan lewat pembina rohani kita di wadah ini. Kalau sudah dapat 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 15. Yang melihat di monitor silakan, dan yang bawa Alkitab atau di Android saudara silakan dibaca. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah, karena itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Katakan amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, nas ini bagi saya spesifik, khusus. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya menceritakan pengalaman dari cara Tuhan memakai setiap kita. Saya akan ceritakan, saya tahun 1994 saya dipanggil Tuhan untuk bertobat. Ya, bertobat itu apa? Ya, meninggalkan kehidupan lama, ya, dan kehidupan baru. Jelas itu dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ya, catat saja. Ya, meninggalkan perbuatan daging. Ya, perbuatan daging itu pencabulan, pencemaran, keserakahan, iri hati, dengki, amarah, kepentingan diri sendiri. Ya, Saulus dia melakukan itu dan diungkapkan kepada jemaat Tuhan di jemaat Korintus dan dalam pelayanannya, ya, bahkan kepada kita semua, bahkan sampai Tuhan datang kali kedua. Barang siapa melakukan demikian tidak akan masuk dalam kerajaan surga.
Nah, saya responnya itu Bapak sudah kasih Tuhan, dan saya belajar untuk meninggalkannya, dan saya belajar untuk memiliki ya buah-buah roh, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Tidak ada hukum yang menantang itu. Nah, saudara kasih Tuhan, saya belajar dan belajar dalam pribadi saya dulu, terutama dulu, baru saya terapkan ya di lingkungan keluarga, dengan istri, anak, dan semuanya ya, lingkungan pekerjaan, tetangga pekerjaan, ya, lingkungan, terlebih khusus pelayanan. Amin. Apa yang saya perlu sampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu kasih Tuhan, yaitu tentang bahasa roh. Dari tahun 1994 ya, saya ya sampai kami pindah dari Kalimantan Barat ke Medan atau Sumatera Utara di Serdang, itu tahun 98 akhir. Saudara kasih Tuhan, pada tahun kurun waktu 4 tahun kurang lebih, kami melayani dan bergabung satu gereja lokal di Kalimantan Barat. Dan 3 minggu yang lalu ya sudah datang hamba Tuhan di tempat ini menceritakan, menyampaikan perkenalannya, bahwasanya kami dulu ada di kemajelisan ya, gereja di mana saya dulu melayani tahun 90-an, yaitu menganut kemajelisan, kalau kita diakonis. Nah, saya lanjutkan, saya bergabung waktu itu dengan Bapak almarhum pendeta muda di sini Bulan Stokpul, dan beliau ya singkat saya ceritakan, berkata dengan saya, Pak Besdi sudah dipenuhi Roh Kudus. Saya tidak menjawab, tapi saya dengar saja beliau karena calon gembala saya begitu ya, tahun 98. Dan beliau menceritakan bagaimana karya Roh Kudus. Roh Kudus ya adalah pribadi dari ketritunggalan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan, dilanjutkan, Bapak sudah dapat karunia bahasa roh? Oh, kalau itu belum, Pak. Yang pertama tadi itu saya mau jawab, saya sudah melayani, Pak, satu gereja lokal di Kalimantan Barat, dan saya bawa surat pindah saya sudah saya berikan ke gereja. Begitu. Nah, saudara kasih Tuhan, lanjut ya, sehubungan dengan berkaitan dengan nas firman 1 Korintus 2 ayat 14 ini ya, yaitu ya, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Kalimat ini ya menuntun saya untuk menerima karunia Roh Kudus. Nah, pada waktu itu ya saya katakan, sebelum Pak ya Bapak harus dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan berbahasa roh. Lalu beliau menceritakan kisah Alkitab, dan beliau mendoakan saya pribadi ya. Saya belum dapat karunia roh, tapi saudara, saya boleh sampaikan di ibadah ini ya, tidak berapa lama ya, tidak nunggu berbulan-bulan, tidak ya, saya ya diberkati Tuhan dengan karunia roh pada sesi kebaktian tengah mingguan atau KTM tahun 98. Dan waktu itu ya beliau menuntun dari mimbar untuk, ayo jemaat Tuhan seluruhnya rindukan bahasa roh. Wow, puji Tuhan ya, lidah saya itu digerakkan Tuhan. Amin. Saudara rindu akan bahasa roh? Halo? Mana aminnya?
kasih Tuhan? Karena apa? Ayat 15, manusia rohani menilai segala sesuatu. Ya, saya nilai. Karena saya mau dipakai Tuhan, manusia rohani. Saya tidak mau mundur kerohanian saya, mau maju terus. Amin. Ya, semua gereja Tuhan dipakai. Ya, seluruh gereja, denominasi gereja, bangsa di dunia ini dipakai oleh Tuhan. Mengerti? Tidak hanya di gereja kita aja, ya jaminan masuk surga, tidak. Tapi semua gereja dipakai Tuhan. Tapi kembali kepada teks, ya, ulangi, kepada tema bulan ini, yaitu manusia daging versus manusia rohani dalam kapasitas integritas dan integritas. Amin. Nah, saya tidak sia-siakan. Lalu saya pada ibadah KTM itu, saya rindu Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, dan firman-Mu telah kubaca, dan hamba Tuhan di tempat ini, gembala di tempat ini, mendorong saya, memotivasi saya untuk memperoleh karunia bahasa roh. Apa yang terjadi? Saya dapatkan bahasa roh itu. Saya yakin juga, karena firman tetap bekerja pada generasi muda. Kalau engkau rindu, ya, kau akan menerima karunia Roh Kudus. Tidak juga anak muda, tiga generasi akan dilawan oleh Tuhan seperti dalam Yoel 2:28 itu. Ya, anak-anak, pemuda dan orang tua. Amin. Begitu. Nah, saudara kasih Tuhan, kita mengerti dulu, ya. Di dalam Alkitab, ya, telah kita baca tadi itu, ya, hanya manusia rohani yang menilai. Sedangkan daging, ya, tidak nyambung, ya. Tapi ingatlah, ya, dari sononya bahasa Jawa, ya, dari sananya bahasa Medan, dari dulunya, ya, pengertian sehari-hari. Allah, dengar, Allah telah berfirman kepada Adam, kepada manusia itu, bahwasanya roh yang adalah dirimu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Haleluya. Coba baca dulu supaya kita tepuk tangan. Jangan tepuk tangan aja, tapi mana ayatnya? 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh yang ada dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Maka kita luar biasa, ya, diingatkan Tuhan menjadi hamba Tuhan. Selain anak Tuhan, hamba Tuhan, hamba, kacung, ya. Orang bahasa Sunda kacung, ya, yang disuruh, dan kacung itu mau perintah yang dilakukan oleh tuannya, ya. 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan di sana, ya, udah ada di layar. Baca 2-3 ya. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jelas? Ayo, kita tepuk tangan bagi Allah. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Makanya Alkitab mencatat dalam 1 Korintus 14 ayat 39, jangan melarang orang berkata-kata dengan bahasa roh. Dikatakan di sana, karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Katakan wow. Nah, kalau ada di antara kita di tempat ini, saya yakin tidak ada, ya. Saya tidak mendahului, tapi kalau ada, tadinya, ya, menutup dirinya untuk bahasa roh atau mengata-ngatai orang bahasa roh, minta ampun. Setuju? Setuju nggak setuju? Itulah firman. Nah, kata-kata rohani, ya, bertobat, ya. Jangan melarang orang berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, kalau kalimat ini, jangan ada orang melarang berkata-kata dengan bahasa roh. Wah,
Kita lah yang rindu untuk bahasa roh. Katakan kiri kanan, saya rindu bahasa roh. Selain kata-kata lafal kepada Allah, bahasa roh spesial dari Allah buat manusia yang ada di ciptaannya. Ya. Kata-kata lafal kepada Allah, bahasa roh spesial dari Allah untuk manusia, buat manusia yang ada di ciptaannya. Ini ada ikatan yang khusus, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya. Sebelum saya jelaskan, lafal itu artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cara seseorang atau sekelompok orang mengucapkan bunyi bahasa. Spesial, bunyi bahasa, lafal. Dan dikatakan lebih jelasnya ayat 14 1 Korintus 14 ulangi ayat 2, 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Wow, luar biasa. Makanya lafal kepada Allah spesial kepada ciptaannya. Hanya Tuhan yang tahu. Wow, luar biasa ya. Makanya waktu saya bernubuat di dalam 1 Korintus 14 ini ada nubuat ya, saya berbahasa roh. Mereka bingung saudara, ya mereka belum terima Yesus, hanya tahu dengar Yesus saja di daerah Pantai Labu. Ya. Saya bernubuat, saya berbahasa roh dan saya katakan anak yang keempat ini akan lahir ya laki-laki. Dan saya entah kenapa ya bingung juga saya setelah pulang. Kenapa bingung cara manusia? Maka saya hanya mencari sesuatu di tempat itu, lalu tujuannya penginjilan. Saya lihat, maaf ya, entah kenapa ya, secara etika kurang sopan, tapi situ suaminya. Saya tanya, anakmu berapa? Anak kalian berapa? Ada 3. Berapa perempuan, berapa laki? Perempuan semuanya. Wah, kamu mau laki-laki? Mau. Tumpangkan tanganmu kepada istrimu. Ayo, saya berdoa. Saya berdoa, bahasa roh, lalu saya bernubuat. Anakmu lahir laki-laki. Umurnya, kandungannya baru sekira 3-4 bulan. Dia bangga sama dengan orang Batak. Ya, kalau tidak ada laki-laki, ya sepertinya belum manusia dia ya. Tapi sesungguhnya rencana Allah seperti ya, seperti demikian. Ini orang Chinese. Apa yang terjadi? Sewaktu saya kan masih aktif di kepolisian ya. Lalu waktu saya apel pagi ditelepon, Pak, anak saya, istri saya sudah melahirkan, namanya anak melahirkan laki-laki. Terima kasih ya Pak. Nanti Bapak bikin namanya. Wah, itu namanya ya Joshua namanya. Nah itu tenang nubuat dan didorong dengan bahasa roh. Spesial kan? Halo, spesial enggak? Kepada yang menjadikan langit dan bumi, dan kepada yang memiliki surga dan langit dan bumi segala isinya, kita bisa berkomunikasi. Iblis pun tidak tahu bahasa roh itu, hanya Bapa dengan kita. Wah, luar biasa. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Hal-hal rahasia. Makanya ya, sampaikan kepada Allah doa-doamu yang rahasia. Saya dengan istri aja ada rahasia yang saya ya sampaikan kepada Allah, dia nggak tahu. Karena firman ini memang pada istri kita berbahasa roh dan belum dapat bahasa roh, rindukan ya. Nah saya akan lanjutkan pertanyaan, bagaimana kita bisa berbahasa roh? Ini dia. Tadi saya sudah bukakan ya, tapi itu cara Tuhan kepada saya kan, kepada kita masing-masing. Banyak cara Tuhan. Caranya miliki yakin. Bapak Pendeta Arahap selalu bahasa Arab dimunculkan kul yakin. Ya, Pak Arif Budiman, ya kan? Mana Arif Budiman? Ya, latar belakang Kedar ya. Kul yakin. Ya, yakin, ya.
yakinkan kita bisa berbahasa roh. Ada mampu berbahasa roh. Karena ayat firman Tuhan mendukung. Semuanya didukung oleh firman Tuhan. Dalam Matius 5 ayat 6 dikatakan di sana, catat saja, ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Karena mereka, catat, mereka itu adalah saudara Esther, Bapak Bo, ya, semua kita, ya, mereka. Catat nama, ya, katakan namamu. Bisnis semua orang, katakan ayo, sebutkan namamu, jangan malu, jangan bilang bisnis semua orang, ya, namamu, ya kan. Ayo, satu, karena mereka akan dipuaskan, karena bisnis semua orang akan dipuaskan. Siapa memuaskan? Haleluya, tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Ucapkan afirmasi berulang-ulang bahwa Anda bisa berbahasa roh. Untuk menumbuhkan keyakinan bahwa Anda mampu melakukan. Ya. Arti afirmasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu penegasan, peneguhan, pengakuan yang sungguh-sungguh. Ucapkan mantra positif kepada diri sendiri berulang-ulang. Misalnya, aku anak Tuhan. Yesus bersabda agar aku selalu berdoa dengan bersukacita. Yesus bersabda agar aku selalu berdoa bersukacita. Berdoa itu, ya, Tuhan mau kita bersukacita. Tadi pagi dengan istri saya menyembah Tuhan, ya, kami tidak minta apa-apa. Seringkali kami berdoa pagi-pagi, kami tidak minta apa-apa, hanya menyembah Tuhan. Terima kasih. Diingat dimunculkan Tuhan Ibrani 13 ayat 15 itu, yaitu, ya, persembahkan korban lewat mulut bibir, ya kan? Tidak potong korban kita di hadapan Tuhan, tidak potong kambing domba, burung merpati, tidak, lembu sapi, tidak. Hanya ucapan kata-kata puji kepada Allah. Itu persembahan yang kudus. Saudara kasih Tuhan, saya percepat. Apa arti Roh Kudus? Ya, Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Menurut ajaran Kristen, seorang Kristen memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Roh Kudus merupakan Roh Allah yang menolong, memimpin, menghibur, dan menjadi teman yang setia. Sebab firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 4:4 tadi kita sudah bacakan, bahwa roh yang dalam diri kita lebih besar daripada roh yang dalam dunia. Nah, saudara kasih Tuhan, ya. Bahasa roh itu seperti apa? Bahasa roh itu glossolalia, ya, disebut bahasa lidah atau bahasa roh. Bahasa Inggris speaking in tongues, ya, adalah suatu pengucapan atau pengungkapan yang lancar, ya, suatu pengungkapan yang lancar, ya. Jarang dalam bentuk tulisan, dari suku-suku kata dan kata-kata yang tidak dapat dipahami secara langsung dalam bahasa daerah pendengaran di lingkungan wilayah tersebut. Ya, hanya Tuhan yang tahu dalam 1 Korintus 14 ayat 2 tadi. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada Allah, ulangi, tidak berkata-kata kepada manusia, melainkan kepada Allah. Nah, kesimpulan, Bapak saudara kasih Tuhan, kesimpulannya, ya, yaitu kalau kita, ya, rindu dengan bahasa roh, ya, berusaha sebutkan namamu dan Tuhan akan mendengar, ya, amin. Karena bahasa roh itu adalah, ya, Allah berbicara kepada ciptaannya secara spesifik, ya. Pesan kehausan akan kebenaran, ya, mutlak bagi umat Tuhan yang dipimpin oleh Roh. Nah, ini saudara kasih, luar biasa tema kita di bulan 5 ini, ya. Tuhan
secara manusia dia telah menjelma menjadi manusia, dia naik ke surga. Dia tidak membiarkan kita yatim piatu, mengirimkan penolong bagi kita. Amin. Haleluya. Orang yang rindu dalam bahasa roh, mari kita angkat pujian. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Rindukan setiap saudara dan saya, karunia Roh Kudus. Mari bangkit berdiri saudara. Laparlah engkau dengan Roh Allah. Hauslah kau akan firman Tuhan. Satu pribadi yang spesifik, yaitu Roh Kudus. Bapa menciptakan segala sesuatu, dan ciptaannya itu manusia pertama tidak menuruti firman Tuhan, dan dia sendiri langsung turun ke dunia ini dan menjadi contoh teladan. Dan dia berkata, hiduplah kudus sebab aku kudus. Kekudusan itu disempurnakan dengan karunia Roh Kudus. Tiga pribadi Allah Tritunggal itu secara spesifik dia akan berbicara kepadamu, berbicara secara pribadi. Luar biasa. Roh Kudus hadir di sini. Roh Allah yang Maha Suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera jadi. Katakan dengan lebih
bangsa negara kami ya Tuhan. Pemerintahan Joko Widodo Maruf Amin dalam mengendalikan perekonomian, radikalisme, intoleransi hari-hari ini. Bapak, kami melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Terima kasih untuk perlindungan-Mu, malaikat-Mu menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk pemimpin Rohani kami Bapak Niko Nyatura Harjo, Bapak Mangyonan, dan Kepala Sidang kami Bapak Pendeta Edi Prayitno, pengembalaan GBJ Minister Supakam, memberkati semuanya Tuhan, karena ini adalah milik Tuhan. Terima kasih itu lingkungan yang luar biasa, kondusif Tuhan. Ampuni yang menjahati kami, yang mengusili kami, yang berbuat tidak baik atas kami, karena Tuhan memanggil kami untuk mengampuni mereka. Terima kasih Bapak, Kau berkati mereka Tuhan yang menganiaya kami. Terima kasih untuk rencana-rencana ke depan Tuhan atas pergerakan kemajuan gereja ini. Angkatlah tangan-Mu, katakan Shalom Yerusalem. Shalom Yerusalem. Shalom Yerusalem. Damai dan sejahtera daripada oleh Tuhan atasmu. Sentosa ada di purgamu. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dalam anak Yesus Kristus, dan dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok hingga Maranatha, bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk ibadah onsite dan ibadah online dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Minggu. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saya membacakan Bapak Ibu Saudara warta sepekan minggu ini. Warta sepekan Gereja Jalan Medan 100 Lubuk Pakam, yaitu satu ibadah subuh setiap hari Selasa sampai dengan Jumat, yaitu diadakan pukul 5 subuh. Hari Rabu dan hari Jumat diadakan di tempat ini, dan hari Selasa dan Kamis diadakan online di rumah masing-masing melalui aplikasi Zoom. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ibadah Family Altar atau FA tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Tuntunan FA dapat diakses di YouTube Keluarga Besar GBI Medan Plaza, dan persembahan FA bisa disetorkan kepada Saudari Alex. Yang ketiga yaitu ibadah doa puasa hari Sabtu di tempat ini pukul 10 WIB di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, ibadah pemuda setiap hari Sabtu pukul 19.30 WIB melalui Zoom, dan bisa juga datang secara onsite. Dan juga warta tambahan, satu, pelayan pastoral seperti pernikahan, konseling, baptisan, dan pelayanan kematian dapat menghubungi nomor yang ada di layar. Yang kedua, informasi mengenai ibadah akan dikirim melalui WhatsApp gereja. Bapak Ibu Saudara bisa scan barcode yang ada di mading untuk bergabung di depan gereja. Madingnya itu ada di depan Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga yaitu Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan secara langsung di kotak persembahan di dekat pintu keluar. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara kini bisa memberi persembahan pembangunan langsung melalui rekening gereja di Bank BRI atas nama pembangunan GBI Jalan Medan 100 Lubuk Pakam. Nomornya tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Demikian warta sepekan kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Sudah habis.